Halo semuanya, kali ini kita bakal lihat ekonomi dari kacamata yang beda. Coba deh lupain dulu posisi kita sebagai pembeli. Untuk beberapa menit ke depan, kita bakal coba masuk ke kepalanya seorang produsen biar kita bener-bener paham apa itu penawaran. Siap? Oke, kita mulai dari pertanyaan ini. Kalau Anda mau jualan, mau itu jualan kue, baju, atau bahkan aplikasi, kira-kira apa sih yang pertama kali kepikiran? Nah, jawaban dari pertanyaan simpel inilah yang jadi inti dari pembahasan kita. Sip, sekarang kita ganti topi dulu. Bayangin Anda sekarang adalah seorang produsen. Anda punya barang dan Anda punya satu tujuan utama. Yuk, kita bedah pola pikir ini. Ujung-ujungnya, tujuannya cuma satu. Jual barang buat dapat untung. Simpel banget kan? Tapi jangan salah, prinsip dasar inilah yang jadi kompas buat setiap keputusan yang bakal Anda ambil nanti. Dan ini dia bintang utamanya, penawaran. Perhatiin deh kata-kata kuncinya, bersedia ditawarkan. Jadi ini bukan soal berapa banyak barang yang numpuk di gudang ya, tapi soal berapa banyak yang Anda mau dan rela jual ke pasar di harga tertentu. Intinya, kendali ada di tangan Anda, si produsen. Nah, penting juga nih buat bedain dua hal ini. Penawaran individual itu ya soal keputusan bisnis Anda sendiri. Sedangkan penawaran pasar itu adalah gabungan dari keputusan semua penjual yang ada di pasar. Jadi kayak gambaran besarnya gitu. Sekarang, semua keputusan yang Anda ambil sebagai produsen itu nggak asal-asalan loh. Ada satu prinsip inti yang jadi panduannya, dan itu dikenal sebagai hukum penawaran. Bunyinya gini, dan ini logis banget sebetulnya. Kalau harga barang Anda di pasar lagi tinggi, ya jelas dong Anda makin semangat buat jual lebih banyak. Kenapa? Ya karena potensi untungnya makin gede. Simple kan? Biar gampang, kita pakai contoh aja ya. Anggaplah Anda ini pengusaha kacang goreng, harga normalnya Anda jual 500 perak per bungkus. Ini bisnis rutin Anda. Tiba-tiba entah kenapa harga di pasar naik jadi 700 perak. Orang-orang rela bayar lebih mahal. Nah, sebagai pengusaha yang otaknya cari untung, kira-kira apa langkah Anda selanjutnya? Ya, jelas dong. Anda pasti langsung tancap gas, produksi lebih banyak, stok lebih banyak, dan tawarin lebih banyak kacang ke pasar. Nah, keputusan naluriah yang barusan Anda ambil itu, itulah inti dari hukum penawaran. Eits, tapi tunggu dulu. Jadi produsen itu nggak cuma soal liatin harga naik turun aja. Ada banyak banget faktor lain di belakang layar yang ikut nentuin seberapa banyak barang yang mau dan bisa Anda jual. Yuk kita intip beberapa di antaranya. Selain harga jual, Anda juga harus mikirin biaya bahan baku gimana? Gaji karyawan? Teknologi yang kita pakai udah canggih belum? Pesaing kita ada berapa banyak? Dan yang nggak kalah penting, kira-kira harga besok bakal naik atau turun ya? Nah, semua ini jadi pertimbangan strategis Anda. Oke, kita ambil satu contoh spesifik ya, teknologi. Misal Anda punya bisnis konveksi celana. Pakai mesin jahit yang lama, sebulan Anda cuma bisa produksi 20 potong celana. Mentok segitu. Terus, Anda investasi, beli mesin jahit listrik baru yang lebih canggih. Dan, wuss, kapasitas produksi Anda langsung naik jadi 30 potong sebulan. Perhatiin deh, kemajuan teknologi ini langsung bikin Anda bisa nawarin lebih banyak barang. Bahkan saat harga jual celananya nggak berubah sama sekali. Oke, orang-orang ekonomi itu suka banget ngegambar. Jadi semua obrolan kita dari tadi soal keputusan produsen, itu semua bisa loh kita tuang ke dalam sebuah grafik sederhana. Mari kita lihat gimana caranya. Semuanya berawal dari tabel data kayak gini. Ini tuh ibarat contekan rencana bisnis Anda. Tabel ini bilang, kalau harganya segini, saya siap jual segini banyak. Kelihatan kan polanya? Makin tinggi harganya, makin banyak barang yang rela Anda lepas. Nah, kalau angka-angka di tabel tadi kita pindahin ke sebuah grafik, jadilah yang namanya kurva penawaran. Lihat deh, bentuknya itu selalu miring ke atas dari kiri bawah ke kanan atas. Ini adalah visualisasi sempurna dari hukum penawaran yang kita bahas tadi. Nah, bagian ini krusial banget, jadi tolong fokus sebentar ya. Ada perbedaan besar antara sekadar mengubah jumlah jualan karena harga berubah dengan mengubah total seluruh rencana produksi Anda. Beda banget loh. Skenario pertama cuma harga barangnya aja yang berubah. Faktor-faktor lain kayak biaya produksi, teknologi, kita anggap tetap. Nah, dalam kasus ini, Anda nggak bikin rencana baru. Anda cuma bergerak dari satu titik ke titik lain di kurva yang sama.
Nah, skenario kedua ini beda cerita, ini lebih fundamental. Ingat kan soal mesin jahit baru tadi? Itu kan mengubah kondisi produksi Anda. Efeknya, seluruh kurva penawaran Anda jadi bergeser ke kanan. Artinya, di setiap level harga, Anda sekarang bisa nawarin lebih banyak. Sebaliknya, kalau biaya bahan baku naik, kurva bisa geser ke kiri. Artinya, penawaran Anda berkurang. Jadi ini dia intinya, biar nempel di kepala. Pergerakan itu cuma reaksi terhadap harga. Rencana Anda tetap cuma titiknya aja yang pindah di kurva. Tapi kalau pergeseran, nah itu artinya ada perubahan mendasar dalam cara Anda berbisnis. Entah itu karena teknologi baru, biaya naik, atau ada aturan baru. Paham bedanya itu kunci banget. Oke, sebagai penutup, coba deh kita renungkan pertanyaan ini. Kita udah lihat gimana keputusan satu produser, yaitu Anda, bekerja. Sekarang juga bayangin kalau semua penjual di pasar mikir hal yang sama. Misalnya mereka semua yakin harga besok bakal naik, jadi hari ini mereka nahan barang. Apa yang bakal terjadi di pasar? Ini nunjukin betapa kuatnya ekspektasi dan keputusan individu kalau dilakukan serempak. Coba deh dipikirin.